Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Saudara mahasiswa, dalam kesempatan yang berharga ini untuk menjelajahi dunia pembelajaran tematik terpadu dan menggali lebih dalam mengenai profesionalisme guru dalam mengimplementasikannya. Sebagai calon-calon pendidik, pengetahuan dan pemahaman yang kita dapatkan hari ini akan membentuk pondasi yang kokoh untuk kualitas pembelajaran yang kita berikan di masa depan. Pembelajaran tematik terpadu menjadi semakin relevan dalam dunia pendidikan kontemporer, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam sebuah tema atau topik yang menarik. Melalui pendekatan ini, guru memiliki kesempatan untuk memotivasi dan melibatkan siswa secara lebih menyeluruh, serta menghubungkan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pengertian guru profesional, peran guru dalam pembelajaran tematik terpadu, indikator kinerja guru dan beberapa keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran tematik terpadu. Dengan semangat pembelajar yang bersemangat, mari kita bersama-sama menjelajahi jalan menuju keunggulan dalam pembelajaran tematik terpadu. Mari kita buka pikiran kita, berbagi ide, dan bersiaplah untuk menyerap pengetahuan baru yang akan membawa kita menjadi guru yang lebih terampil dan berdedikasi. Selamat mengikuti perkuliahan ini, dan semoga kita semua mendapatkan wawasan yang berharga untuk perjalanan kita sebagai pendidik yang profesional dan inspiratif. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Setelah mengikuti perkuliahan pada kajian tentang peran guru dalam pembelajaran tematik terpadu, mahasiswa dapat 1. Mengetahui pengertian guru profesional. 2. Mengetahui peran guru dalam pembelajaran tematik terpadu. 3. Mengetahui indikator kinerja guru. 4. Mengetahui beberapa keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran tematik terpadu. Pengertian guru profesional. Pengertian guru profesional adalah seorang pendidik yang memiliki kualifikasi, keterampilan, dan kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Mereka tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang yang mereka ajarkan, tetapi juga mampu mengaplikasikan metode pengajaran yang efektif, beradaptasi dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan, dan memperhatikan kebutuhan individu siswa. Berikut adalah 5 pengertian guru profesional dari berbagai sumber. Menurut UNESCO, guru profesional adalah mereka yang 1. Memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang akademik mereka. 2. Mampu membangun hubungan yang kuat dengan siswa. 3. Mampu mengelola kelas secara efektif, dan 4. Terus-menerus meningkatkan keterampilan mereka melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. 2. Menurut Buchman dan Squille, guru profesional adalah individu yang memiliki pengetahuan pedagogis yang kuat, mampu merencanakan dan mengajar pelajaran dengan metode yang bervariasi, serta mampu mengevaluasi hasil belajar siswa secara objektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. 3. Menurut Departemen Pendidikan Amerika Serikat, guru profesional adalah mereka yang memiliki komitmen yang kuat terhadap profesi mereka, mampu berkolaborasi dengan rekan kerja, siswa, dan orang tua, serta terlibat dalam kegiatan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka. 4. Menurut Jurnal Pendidikan Modern, guru profesional adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi, berkomitmen untuk memberikan pengajaran yang berkualitas, mampu menyesuaikan gaya pengajaran mereka dengan gaya belajar siswa, dan terus-menerus mengembangkan diri melalui pembelajaran mandiri dan pelatihan profesional. 5. Menurut Bragg, Washburn, dan Johnson, guru profesional adalah mereka yang memiliki keahlian dalam menggunakan teknologi pendidikan, mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, dan mampu mengelola kelas dengan efektif sambil memperhatikan kebutuhan khusus dan keberagaman siswa. 6. Permendikbud RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pengertian guru profesional menurut Peraturan Menteri Pendidikan di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai dokumen kebijakan, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Permendikbud RI. Salah satu dokumen penting yang mengatur tentang guru profesional adalah Permendikbud RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Dalam Permendikbud RI Nomor 21 Tahun 2020, guru profesional didefinisikan sebagai guru yang memiliki kualifikasi akademik dan/atau kompetensi yang relevan sesuai dengan bidang dan jenjang pendidikan yang diampu, serta memiliki kemampuan profesional yang terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam konteks ini, guru profesional di Indonesia diharapkan untuk memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang telah ditetapkan untuk bidang dan jenjang pendidikan yang mereka ampu. Selain itu, mereka diharapkan untuk terus meningkatkan kemampuan profesional mereka melalui pengembangan diri, pelatihan, dan kegiatan pengembangan profesional lainnya. Dengan demikian, guru profesional menurut Peraturan Menteri Pendidikan di Indonesia adalah guru yang tidak hanya memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan bidang dan jenjang pendidikan yang mereka ampu, tetapi juga terus-menerus meningkatkan kemampuan profesional mereka sesuai dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdapat beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi tersebut meliputi 1. Kompetensi pedagogik. Guru diharapkan memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang efektif dan bermakna sesuai dengan karakteristik peserta didik dan konteks pendidikan yang beragam. Guru juga diharapkan mampu mengelola kelas dengan baik, mengadaptasi metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap proses belajar mengajar. 2. Kompetensi profesional. Guru diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang mata pelajaran yang mereka ampu serta perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan. Mereka juga diharapkan mampu mengikuti etika dan standar profesi guru, serta terus-menerus meningkatkan kemampuan profesional mereka melalui pengembangan diri dan pelatihan. 3. Kompetensi kepribadian. Guru diharapkan memiliki kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi siswa, termasuk sikap profesional, etika kerja yang tinggi, integritas, serta kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dengan peserta didik, rekan kerja, orang tua, dan masyarakat. 4. Kompetensi sosial. Guru diharapkan mampu berkolaborasi dengan rekan kerja, orang tua, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mereka juga diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya, sosial, dan nilai-nilai yang ada di lingkungan pendidikan. 5. Kompetensi kepemimpinan. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Permendikbud RI Nomor 21 Tahun 2020, kompetensi kepemimpinan juga menjadi hal yang penting bagi seorang guru. Guru diharapkan memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengelola proses pembelajaran, menginspirasi siswa, serta menjadi agen perubahan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Peran guru dalam pembelajaran tematik terpadu. Dalam pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar, peran guru sangat penting dalam memandu dan menyelenggarakan pembelajaran yang bermakna dan menyeluruh bagi siswa. Berikut adalah penjelasan secara detail tentang peran guru dalam pembelajaran tematik terpadu beserta contoh nyata di sekolah dasar. 1. Perencana pembelajaran. Guru merencanakan pembelajaran dengan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran sesuai dengan tema atau topik tertentu. Ini melibatkan pemilihan konten yang relevan, pengembangan kegiatan pembelajaran, dan penentuan strategi pengajaran yang sesuai. Guru juga merancang proyek atau tugas yang dapat memperkuat konsep yang diajarkan dan mengintegrasikan berbagai keterampilan dan pengetahuan. 2. Fasilitator pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menggali pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui diskusi, eksperimen, atau proyek-proyek kolaboratif. Guru mendorong partisipasi aktif siswa dan memfasilitasi diskusi yang mendorong pemikiran kritis dan reflektif. 3. Penyedia lingkungan pembelajaran yang merangsang. Guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang minat dan keterlibatan siswa dengan menggunakan berbagai sumber daya, termasuk teknologi, materi sumber, dan bahan-bahan ajar yang menarik. Guru menciptakan suasana kelas yang inklusif, di mana setiap siswa merasa didengar dan dihargai. 4. Pengelola pembelajaran.
Guru mengelola waktu dan sumber daya secara efisien untuk memastikan bahwa semua aspek pembelajaran tercakup dengan baik. Guru memonitor kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. 5. Evaluasi pembelajaran. Guru melakukan evaluasi terhadap pencapaian siswa terhadap kompetensi yang ditetapkan, baik secara formatif maupun sumatif. Guru menggunakan berbagai teknik evaluasi, termasuk penilaian proyek, tes, dan refleksi diri, untuk memahami kemajuan siswa dan menyesuaikan pembelajaran berikutnya. 6. Pengintegrasian teknologi. Guru menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam mendukung pembelajaran tematik terpadu. Guru memanfaatkan sumber daya digital, aplikasi, dan perangkat lunak untuk memperkaya pengalaman belajar siswa, mengakses informasi yang relevan, dan memfasilitasi kolaborasi antar siswa. Melalui peran-peran ini, guru dapat membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan koneksi antara berbagai konsep serta meningkatkan keterampilan mereka dalam berpikir kritis, berkolaborasi, dan memecahkan masalah. Peran guru pendapat ahli yang lainnya. 1. Guru sebagai pendidik. 2. Guru sebagai pengajar. 3. Guru sebagai pembimbing. 4. Guru sebagai pembaharu, inovator. 5. Guru sebagai penilai. Indikator kinerja guru. Dimensi atau subvariabel kinerja guru yang dikembangkan dan dimodifikasi dari pemikiran Michel, Terencier, adalah sebagai berikut. 1. Kualitas hasil kerja, quality of work. Merujuk pada seberapa baik guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kualitas hasil kerja mencakup keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, merencanakan kegiatan pembelajaran yang bermakna, dan mengevaluasi kemajuan belajar siswa. 2. Ketepatan waktu, promptness. Mengacu pada kemampuan guru untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu mencakup kemampuan guru untuk mengikuti jadwal pelaksanaan pembelajaran, memberikan umpan balik kepada siswa secara tepat waktu, dan menyelesaikan administrasi sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. 3. Prakarsa, inisiatif, initiative. Merujuk pada kemampuan guru untuk mengambil langkah-langkah tambahan dan berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Prakarsa, inisiatif mencakup kemampuan guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang inovatif, mencari sumber daya tambahan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan dalam praktik pengajaran mereka. 4. Kemampuan, capability. Mengacu pada kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran, memahami prinsip-prinsip pedagogi, dan menggunakan berbagai strategi pengajaran yang efektif. Kemampuan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru yang mendukung kinerja mereka dalam memfasilitasi pembelajaran siswa. 5. Komunikasi, communication. Merujuk pada kemampuan guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan siswa, rekan kerja, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Komunikasi mencakup kemampuan guru dalam menyampaikan informasi dengan jelas, mendengarkan dengan baik, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan membangun hubungan yang baik dengan semua pihak terkait. Kelima subvariabel kinerja guru tersebut memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja guru dalam suatu lembaga pendidikan. Dengan mengacu pada dimensi-dimensi ini, lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi siswa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Permendikbud RI, Nomor 21 Tahun 2020 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan memberikan gambaran tentang dimensi dan kinerja guru. Berikut adalah penjelasan mengenai dimensi dan kinerja guru menurut Permendikbud RI beserta sumbernya. 1. Dimensi guru. Profesionalisme. Mengacu pada sikap, perilaku, dan komitmen guru dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan etika dan standar profesi guru. Kualifikasi akademik dan/atau kompetensi. Merujuk pada tingkat pendidikan formal dan/atau sertifikasi kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Kemampuan pedagogik. Menunjukkan kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang bermakna dan efektif. Kemampuan profesional lainnya. Meliputi kemampuan guru dalam mengelola kelas, berkomunikasi dengan siswa dan stakeholder pendidikan, serta berkolaborasi dengan rekan kerja. Dimensi guru mengacu pada aspek-aspek atau komponen-komponen yang menjadi fokus dalam menilai kualitas seorang guru.
Dimensi ini memberikan gambaran tentang karakteristik atau atribut yang diharapkan dimiliki oleh seorang guru untuk menjalankan tugasnya secara efektif. 2. Kinerja guru. Membangun hubungan yang positif dengan siswa, guru mampu menciptakan iklim belajar yang kondusif dan membangun hubungan yang baik dengan siswa. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, guru merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, dan menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran, guru mampu menilai kemajuan belajar siswa secara berkala dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Berpartisipasi dalam pengembangan profesional, guru aktif mengikuti pelatihan dan kegiatan pengembangan profesional untuk meningkatkan kompetensinya. Kinerja guru mengacu pada hasil atau prestasi yang ditunjukkan oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Permendikbud RI Nomor 21 Tahun 2020 memberikan landasan yang jelas tentang apa yang diharapkan dari seorang guru dalam hal dimensi dan kinerjanya. Melalui pemahaman terhadap dimensi dan kinerja guru ini, lembaga pendidikan dapat mengembangkan sistem evaluasi yang efektif untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik. D. Beberapa keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran tematik terpadu. Dalam konteks pembelajaran tematik terpadu, guru perlu memiliki keterampilan mengajar khusus yang memungkinkan mereka untuk efektif merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang terintegrasi. Berikut adalah beberapa keterampilan mengajar guru yang penting dalam pembelajaran tematik terpadu. 1. Keterampilan merencanakan pembelajaran terpadu. Kemampuan untuk merencanakan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran sesuai dengan tema atau topik tertentu. Keterampilan ini meliputi identifikasi tujuan pembelajaran, pemilihan konten, penentuan strategi pengajaran, dan perancangan kegiatan pembelajaran yang bermakna. 2. Keterampilan mengintegrasikan mata pelajaran. Kemampuan untuk mengidentifikasi koneksi antara berbagai mata pelajaran dan mengintegrasikan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu dalam pembelajaran. Guru harus dapat menemukan hubungan yang relevan antara berbagai topik atau konsep untuk memberikan pengalaman belajar yang terpadu kepada siswa. 3. Keterampilan menyajikan materi dengan relevan dan menarik. Kemampuan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan relevan bagi siswa. Guru harus mampu menggunakan berbagai strategi pengajaran, teknik presentasi, dan sumber daya yang menarik perhatian siswa dan menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. 4. Keterampilan membimbing diskusi dan kolaborasi. Kemampuan untuk membimbing diskusi yang memfasilitasi pemahaman konsep dan kolaborasi antara siswa. Guru harus mampu memfasilitasi diskusi yang mendorong siswa untuk bertukar pendapat, berbagi ide, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas terpadu. 5. Keterampilan menilai pembelajaran terpadu. Kemampuan untuk menilai kemajuan belajar siswa dalam konteks pembelajaran terpadu. Guru harus mampu menggunakan berbagai teknik evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep yang terintegrasi dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dalam studi oleh Martin dan Ginnilt, 2015, mereka menyelidiki persepsi guru terhadap pembelajaran terpadu dalam pendidikan anak usia dini, menyoroti pentingnya keterampilan mengajar guru dalam konteks pembelajaran terpadu. 1. Membuka pembelajaran. Menghubungkan dengan pengalaman siswa, guru perlu dapat memulai pelajaran dengan merujuk pada pengalaman atau pengetahuan sebelumnya yang dimiliki oleh siswa untuk menciptakan koneksi dan minat awal. Menetapkan tujuan pembelajaran, guru harus mampu menjelaskan tujuan pembelajaran secara jelas kepada siswa sehingga mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dipelajari. Mengaktifkan siswa, guru perlu menggunakan strategi pembukaan yang menarik untuk membangkitkan minat siswa dan mempersiapkan mereka untuk pembelajaran yang akan datang. 2. Melaksanakan pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, guru harus memiliki repertoar metode pembelajaran yang beragam dan mampu memilih metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Mengelola waktu dengan efisien, guru perlu memastikan bahwa waktu pembelajaran digunakan secara efisien dengan memberikan alokasi waktu yang tepat untuk setiap aktivitas pembelajaran.
Mengintegrasikan teknologi. Dalam era digital, guru perlu mampu menggunakan teknologi pendidikan untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 3. Menutup pembelajaran. Mengulang tujuan pembelajaran, guru perlu merangkum tujuan pembelajaran yang telah dicapai untuk memastikan pemahaman yang jelas oleh siswa. Memberikan umpan balik, guru perlu merangkum tujuan pembelajaran yang telah dicapai untuk memastikan pemahaman yang jelas oleh siswa. Memberikan umpan balik, guru harus memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa tentang kinerja mereka selama pembelajaran dan memberikan arahan untuk perbaikan di masa mendatang. Merencanakan tindak lanjut, guru perlu merencanakan kegiatan atau tugas tindak lanjut yang relevan untuk memperkuat pemahaman siswa dan memperpanjang pembelajaran di luar kelas. 4. Keterampilan lain yang diperlukan. Kemampuan komunikasi, untuk menjelaskan tujuan pembelajaran dengan jelas, memfasilitasi diskusi, dan memberikan umpan balik yang efektif. Kemampuan manajemen kelas, untuk mengelola perilaku siswa, menjaga keteraturan, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Kemampuan pemilihan materi, untuk memilih materi yang relevan, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan serta minat siswa. Kreativitas dan fleksibilitas, untuk merancang dan mengadaptasi aktivitas pembelajaran sesuai dengan dinamika kelas dan respon siswa. Dengan memiliki keterampilan-keterampilan ini, seorang guru dapat memastikan bahwa setiap tahap dalam proses pembelajaran berjalan efektif, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Sekianlah perkuliahan kita hari ini tentang guru profesionalisme dalam pembelajaran tematik terpadu. Saya percaya bahwa kita telah melalui sebuah perjalanan yang berharga dalam menjelajahi konsep-konsep dan praktik-praktik yang relevan dalam pendidikan. Pembelajaran tematik terpadu telah membuka pintu bagi kita untuk memahami betapa pentingnya mengintegrasikan pembelajaran lintas mata pelajaran dan menghubungkannya dengan dunia nyata. Sebagai mahasiswa calon guru, pembelajaran kita hari ini tidak hanya tentang memahami teori-teori, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dalam praktik kita sebagai pendidik masa depan. Melalui pemahaman dan refleksi yang kita dapatkan, saya yakin kita semua telah menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan di lapangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap peserta yang telah berkontribusi dalam diskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman. Semua kontribusi Anda sangat berarti dan telah membuat diskusi kita menjadi lebih kaya dan berharga. Terakhir, saya ingin mendorong kita semua untuk terus belajar dan berkembang sebagai pendidik yang profesional. Mari kita terus menjaga semangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita, dan tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik kita. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan dedikasi Anda semua. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal berharga dalam perjalanan kita sebagai guru yang berpengaruh dan berdedikasi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.